Teman-teman, oke, let's go. Baik, saya mulai ya. Baik, saya bicara dulu. Iya, teman-teman sekalian ya, ini 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman, kalau teman-teman pernah membaca bagaimana apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal ke-6 ya, saya bacakan. Sebelum ke pasal ke-6, kita harus ke pasal yang ke-5 dulu, bagian yang terakhir. Ya, saya bacakan sedikit. Nih, ya. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini? Sebentar, bukan. Pasal yang ke-5 ya, Keluaran pasal yang ke-5 ya. Nih, mengapakah kau perlakukan bangsa ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk bicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Lalu pasal yang ke-6. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Jadi, ayat ini berbicara bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk menghadap kepada Firaun. Nah, salah satunya Tuhan itu memberikan tanda mujizat kepada Firaun. Apa tandanya? Nih, saya bacakan di Keluaran pasal yang ke-4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Perhatikan, ini nanti yang dijiplak oleh Al-Quran. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Nah, bagian ini dikutip dan dijiplak oleh Al-Quran. Nah, di mana dikutip dan dijiplaknya? Ada di dalam surat Toha ayat yang ke-19. Ya, kita mulai dulu dari ayat yang ke-18. Ya, dari ayat 17 kita mulai. Di sini lalu Allah berfirman, apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Perhatikan, pertanyaannya apakah itu, bukan untuk apa itu. Lalu Musa menjawab di ayat 18-nya. Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, aku pukul daun-daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada keperluan lain. Ini di dalam versi Al-Quran, Musa menjelaskan guna tongkatnya itu apa. Seolah-olah Allah nggak tahu di sini. Nah, lalu dijawab oleh Allah. Allah berfirman, berfirman Allah berkata, Alqiha ya Musa, lemparkanlah dia. Nah, ayat ini nanti akan berkontradiksi atau diedit oleh Al-Quran di ayat Quran yang lain. Di dalam surat Toha, ya nanti saya akan tunjukkan karena waktunya sudah nggak sempat. Nanti akan saya tunjukkan. Nah ini, saya tampilkan dulu di layar. Nah, bagaimana Quran menjiplak Bible nih. Isinya cuma jiplakan saja, tapi mereka nggak tahu. Mereka mana tahu ini teman-teman. Nih. Lihat ya, ini di dalam surat Toha ayat yang ke-9 nih. Allah berfirman, sebenarnya nggak ada di sini kata Allah berfirman, cuman berkata begitu ya. Qala, lemparkanlah ia, ya Musa. Nah, kenapa pakai kata ia? Nah, kenapa ada kata ganti ia? Karena sebelumnya di sini sudah ditanya. Nih, nah sudah ditanya, apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Dijawab oleh Musa,
Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku pukul daun-daun. Ditanya apa, malah dijelasin untuk apa. Nah, karena waktu habis, nanti saya lanjutkan. Kita serahkan dulu kepada Ayat berapa kembali. tadi? Ayat berapa silakan. tadi? Enggak, ayat berapa tadi? Yang kolak tadi? Surat Toha ayat Aha. yang ke-17. Kita mulai dari 17. Ya, silakan waktunya. Oke. Gemetaran Daman. Ya, santai. Gue strike lu dengan satu dalil Al-Quran saja. Oke. Allah sebutkan, oke, kita tampilin data teman-teman ya. Datanya itu kita boleh buka apa yang dikatakan Al-Quran tentang semua yang ada di muka bumi ini. Al-Quran strike dengan satu kata. Apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh merujuk pertama daripada Al-Baqarah 180. Am taquluna anna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah. Apa dikatakan oleh Allah? Wahai seluruh manusia, apakah engkau akan mengatakan apa yang ada di muka bumi ini sesuai dengan apa yang kamu katakan? Apa yang kamu catatkan? Apakah kamu akan mengira am taqulu? Apakah kamu akan mengatakan anna Ibrahim, bahwa sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan beragama Nasrani? Kata Allah, afata'lamuna amillah, wahai manusia. Afata'lamuna amillah, wahai Edes. Afata'lamuna amillah, wahai Kristen. Sekarang dikatakan oleh Allah bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini aku dan segala masa yang ada di dalamnya, baik masa dahulu, baik masa hadapan, baik masa yang akan datang. Maka akulah yang akan memberitahukan kejadian sebenarnya, di mana segala rasul-rasulku telah difitnah di dalam kitabnya. Lalu apa yang terjadi? Benarkah apa yang dikatakan oleh Allah? Benar. Kita melihat ketika di dalam kitab Edis menyemat kata-kata Lot berzina dengan kedua anaknya, agar tapi diangkatkan derajat dengan lahirnya Islam dengan mengatakan bahwa Lut adalah merupakan utusan Tuhan untuk menunjukkan apa? Benar apa kata Tuhan, bahwa isi daripada rasul-rasulku yang telah datang membawa kebenaran Tuhan, mereka kemudian memfitnahnya. Artinya, lalu kita bertanya, kenapa ada kisah Abraham, kenapa kisah Musa, kenapa ada kisah daripada Ismail, kenapa kemudian ada kisah Lot, kenapa kemudian ada kisah Yakub dan segalanya? Bukankah itu pernah tercatatkan di dalam kitabnya Edes? Bukankah itu pernah kemudian tercatatkan di dalam kitabnya Yahudi? Lalu kemudian kenapa tercatat di dalam kitab Al-Quran? Allah menjawab, sifat daripada Al-Quran ini adalah khabari kepada Muhammad untuk menceritakan apa yang terjadi di belakang, di mana Yahudi menduduki kursi Musa, yang kemudian rasul-rasulnya memberitahukan kebenaran, agar tapi mereka selewengkan kebenarannya dengan mencatatkan sesuatu yang tak pernah dicatatkan. Misalnya mencatat Abraham pernah menyembah berhala, di dalam Islam tidak pernah mengenal itu. Kemudian mencatatkan daripada kisah-kisah orang-orang yang sifatnya kriminal, seperti mencatat Lot berzina dengan kedua anaknya. Lalu di manakah sucinya kitabnya Edis? Sedangkan kita ini orang yang beragama nih, begitu kemudian meneliti Al-Quran. Oh, Ibrahim dengan sabarnya, Ismail dengan rasa cintanya terhadap Tuhan, Lot dengan sabarnya menghadapi Sodom dan Gomora. Di situ kita dapat mengambil kesimpulan, berarti ini Al-Quran datang di akhir sejarah keagamaan untuk menunjukkan apa? Inilah umat-umat yang kemudian menyelewengkan Tuhan dan memfitnah segala rasul-rasul utusan Tuhan. Lalu apa yang kemudian diberitahukan oleh Al-Quran? Wahai Muhammad, ceritakan apa yang telah mereka catatkan, yang telah mereka fitnah. Di mana sistem logikanya kalau kita berpikir, ya? Kalau kita kemudian berpikir, ini dua kitab suci, kitab Edis dan kitab Daman. Kitab Edis isinya fitnahan semua. Ada orang mabuk-mabukan lah, buat apa orang mabuk-mabukan di kitab suci? Ini ada Lot berzina dengan kedua in the buat apa di kitab suci? Lalu disebutkan Ismail berlaku seperti keledai liar yang memerangi saudaranya sendiri. Wah, sadis banget. Lalu Allah mengangkat derajat segala utusannya dan rasulnya, dan inilah yang dinamakan kitab suci, agar segala rasul-rasulnya yang kemudian mulia itu dapat ditiru daripada umat-umat yang mengimani agama ini. Lalu kemudian wajar kita melihat ada LGTV misalnya di kekristenan. Kenapa? Nabi Lut saja yang memerangi LGTV difitnah di dalam kitabnya Edis gitu kan.
gitu penerangannya ya. Hingga kemudian kalau kita ingin membandingkan mana sesuci apa, katanya kitab suci, tapi isinya orang mabuk-mabukan. Katanya kitab suci, tapi isinya adalah fitnahan kepada manusia. Kira-kira pertanyaan saya, Dis, dengan disebutkan orang-orang yang berlaku keji seperti ini, apa yang menjadi mau'idah dan pelajaran di dalam kitab yang dinamakan suci tersebut? Lanjut Edisko. Gak ada suara, Dis, gak ada suara. Woi, gak ada suara. Saya pikir kamu nanggapin saya pikir kamu bahas kajian secara ilmiah, malah kamu khotbah. Oke, baik, saya kasih waktu dulu ya. Nggak apa-apa teman-teman, itulah kualitas orang Islam. Nggak nyambung, memang kalau diajak ngobrol tuh nggak pernah nyambung. Baik Daman, saya ulang lagi ya Daman ya. Perhatikan bagaimana isi Quranmu tiada lain adalah jiplakan dari Bible. Nih, ini keluaran pasal yang kedua. Perhatikan Daman, keluaran pasal yang kedua. Karena ini terlalu panjang, saya bahas di bawah nih. Saya bahas yang di bawah untuk melanjutkan ke pasal yang berikutnya. Nih, dikatakan di sini. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya dan seterusnya ya. Emas, kain-kain dan seterusnya yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nih, kita ke pasal selanjutnya, ke pasal yang keempat. Perhatikan. Lalu sahut Musa, nih bagian ini nanti yang dijiplak, ditiru oleh Al-Quran nih. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nih, Tuhan berfirman kepadanya, apakah itu yang ada di tanganmu? Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Bagian ini dijiplak oleh Al-Quran 2 kali. Nih, saya buka dulu ke Al-Qasas. Nih, di dalam surat Al-Qasas 31, nih, dan lemparkanlah tongkatmu. Perhatikan, Daman, jangan kau dengar ya, saya dengar. Nih, saya dengar. Di dalam surat Al-Qasas 31, lemparkanlah tongkatmu wa alqi asok. Ya, ayat ini direvisi. Ayat ini orang yang menulis Al-Quran ini tahu kalau ayat ini error. Aduh, errornya di mana, Bang? Perhatikan, di Bible bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu. Nih, di Bible bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah itu. Lihat, lemparkanlah itu, bukan lemparkanlah tongkatmu. Nah, kemudian Al-Quran merevisi yang bunyinya lemparkanlah tongkatmu. Nih, direvisi di dalam Quran surat Toha ayat yang ke-31. Nih, lemparkanlah tongkatmu. Direvisi jadi di dalam surat Toha ayat yang ke-18, lemparkanlah ia. Nah, Bang, apa bedanya, Bang? Lemparkanlah ia dengan lemparkanlah tongkatmu. Beda. Kalau lemparkanlah ia, ini mengindikasikan bahwa sebelumnya, tadinya Musa itu ditanya. Nih, contoh nih ya. Nih, Musa ditanya nih. Nih, apakah yang ada di tangan kananmu, hai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Maka perintah selanjutnya bukan lemparkanlah tongkatmu, tapi lemparkanlah ia. Lemparkanlah dia itu, karena tadinya ditanya. Nah, sama seperti Bible. Nih, Tuhan berfirman, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah. Nah, ini adalah merupakan revisi. Nah, kalau
di dalam surat Toha ayat Al-Qasas ayat yang ke-31, bukan lemparkanlah ia, tapi lemparkanlah tongkatmu. Nah, sebenarnya apa? Maksudnya poinnya apa? Di dalam surat Al-Qasas ayat 31, Allah nggak pernah nanya ini. Coba kamu baca ayat sebelumnya nih. Ya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanan yang ada diberkahi dari sebelah potong kayu. Ya Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan semesta alam. 31, dan lemparkanlah tongkatmu. Allah tidak pernah nanya di sini apakah yang ada di tangan kananmu, nggak pernah nanya. Makanya saya bilang, mana pertanyaan saya kepada kamu Daman, yang diucapkan Allah kepada Musa, wa an alqi asok atau alqiha? Nih, wa an alqi asok atau alqiha ya Musa? Coba jawab, yang mana yang diucapkan Allah kepada Muhammad? Makanya saya bilang Quran jiplak Bible dengan keliru. Meninggal dunia Daman. Terlalu mudah Edis. Oke. Silakan. Oke, mulai Edis. Oke, teman-teman sekalian. Berarti dia memang rugi di sekolahin dulu sama emaknya ya. Dia nggak tahu arti kata ganti guys. Contoh ya, bagi Edis nih yang dia tanya, Allah udah pernah menyebutkan tentang tongkat. Apa di tangan kananmu? Tongkat. Lemparkanlah iya. Kan nggak mungkin tai kucingnya dilempar. Sama seperti Edis lagi bawa nasi nih. Ini Edis, beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa langsung paham dengan kata ganti. Di situ ada al-qaha, ha itu dinamakan dengan damir muannas ghaibah. Damir muannas ghaibah dinamakan dengan kata ganti. Kalau di dalam bahasa kita Indonesia, dinamakan dengan apa Edis dalam bahasa Inggris? Saya lupa. Dalam bahasa Inggris apa namanya? His, her, itu dan semuanya his, her, him. Itu adalah kata ganti. Kalau Nabi Musa itu pintar otaknya. Apa pintar otaknya Nabi Musa? Apa di tangan kananmu? Tongkat. Lemparkanlah iya, tongkatnya yang dilempar. Kalau Edis lagi bawa makanan nih, apa itu Dis? Di tangan kananmu nasi padang, makanlah iya. Edis makan tai kucing. Itu bedanya Islam dan Kristen. Jadi sistem pikirnya beda guys. Benar, makasih. Oke, sekarang kita jawabkan sebelum. Oh, apa tadi dibilang? Keliru mengutip bla 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 bla. Yang keliru itu gini Dis, cara ngasih nampak yang keliru nggak kayak gitu. Ini gini Dis, ini kan firman Tuhan ya Dis ya. Nah ini firman Tuhan 2 Samuel 32. Di Hebron lahirlah anak Daud, anak laki-lakinya. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Berarti masalah anak Daud ya. Anak Daud yang kedua namanya itu Kileab Dis. Nama bapaknya siapa? Abigail. Posisi anaknya yang keberapa? Yang kedua. Oke. Dalam Tawarikh inilah anak-anak Daud yang lahir di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anak kedua ialah Daniel. Meledak kepala kita Dis. Siapa nama bapaknya? Abigail. Nah ini kedua namanya Kileab. Nama bapaknya Abigail. Ini anak kedua namanya Daniel. Nama bapaknya Abigail. Anak kedua juga gitu. Itu kalau mau menunjukin sesuatu yang kagak jelas Edisku. Ini dijawab nanti kenapa bisa berbeda ini Daniel sama Abigail nih. Itu dijawab nanti ya. Oke, sekarang kita gambarkan kepada ilustrasi kepada Edis. Berapa menit lagi? Udah mulai? Ini berapa menit? Disko nggak nampak aku? Oke, kita lanjut dulu. Oke, bahwa Al-Quran yang harus kita ketahui teman-teman ya, bahwa Al-Quran itu sifatnya itu ada khabari, insya'i, sana'i, du'ai, muhakam dan segalanya. Apa itu khabari? Adalah menceritakan kisah-kisah terdahulu yang pernah diselewengkan. Makanya dikatakan dalam Taurat dan Injil itu banyak cerita yang telah diselewengkan. Lalu kemudian diajarkan kembali di era Rasulullah untuk menceritakan bagaimana kemudian fitnahan-fitnahan yang terjadi, yang dicatatkan oleh tangan-tangan jahil manusia, tidak lain hanya mengikuti hawa nafsu mereka untuk menuhankan dan mengkhianati Tuhan. Lalu Tuhan sekarang gini Dis, kamu bilang Islam menjiplak Kristen, lalu Kristen jiplak siapa? Yahudi. Masalahnya Yahudi kagak ngakuin elu. Kagak pernah Musa tuh ngajarin nyembah anak manusia, kagak ada deh. Mau sampai mati kagak ada. Ya, Yahudi ini kagak percaya nih. Kalau enggak, Musa lah adalah orang pertama. Orang pertama apa? Musa lah adalah orang yang pertama mengatakan, wahai murid-muridku, nanti Tuhan akan lahir dalam rahim manusia. Kalian murid-muridku nanti
kalau Tuhan lahir sebagai manusia, jangan kau ragukan. Memang benar aku pernah menjabarkan kepada kalian, Tuhan bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia. Tapi tolong ceritakan kepada mereka nanti. Ya, aku kasih tahu kepada kalian, nanti Tuhan bentuknya manusia dan juga anak manusia, kalian imani ya. Wajar Yahudi meludahi kalian. Musa aja kagak pernah ngajarin, Des. Kagak pernah diajarin tuh. Itu ajaran datang dari mana? Datang dari mana? Dah sakit kepala gua mikir itu ajaran. Itu satu. Nggak usah masuk Salah tekan. Oke, selanjutnya saat kita meninjau ini, kemudian menceritakan kitab Yahudi. Lah Yahudi kagak pernah itu Musa ngajarin tentang anak yang lahir nanti manusia itu Tuhan. Seharusnya Musa lah adalah orang yang pertama menceritakan kitab Elo, menceritakan Tuhan Elo, agar nanti muridnya agar tidak tersesat dan mengimani. Lalu ajaran kalian itu datang dari mana? Itu bawa-bawa kisah Nabi Musa. Lu bawa Nabi Musa kalau itu kitab Elo. Lah itu jelas-jelas bukan kitab Elo. Tadi temanya yang menjiplak. Oke, menjiplak itu mengambil kisahnya. Ini bukan menjiplak. Kagak diakui, Dis. Kagak diakui. Ini ajaran datang dari mana? Jawab, Dis. Kapan Musa mewanti-wanti muridnya agar muridnya menerima Tuhan dalam bentuk manusia? Satu ayat saja sampai kiamat kurang 7 hari juga kagak akan pernah ketemu, Des. Jelas. Teman-teman kita udah jawab ya, kita lihat dia ngejawab apa enggak, lihat nih. Pasti framing aja, kagak ngejawab. Lanjut, Des. Si Daman kayak putus asa begitu. Dibilangnya saya nggak tahu kata ganti. Baik ya, kita balik dulu kamera kita. Kita sabar ajarin orang Islam ya teman-teman ya, karena ya memang mereka ini IQ-nya memang di bawah rata-rata. Baik, kita Mulai dulu, ya. Mulai Baik, dulu. baik teman. Nah, di sini Musa bertemu dengan Allah di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Bible Musa bertemu dengan Elohim. Musa ini ditanya, apakah itu yang ada di tanganmu? Dijawab Musa, tongkat. Maka kalimat selanjutnya, perhatikan Daman, perhatikan. Kalimat selanjutnya, lemparkanlah itu. Nah, itu atau dia. Nah, kata itu atau dia ini merujuk kepada tongkat yang tadinya sudah disebutkan. Saya tahu, misal, Daman, apa itu? HP. Lemparin itu apa? Itu pasti ke HP itu juga. Karena tadinya sedang membicarakan subjek itu. Makanya kata itu merujuk kepada apa